lebih cepat, lebih pejabat pakai dasi, takut berkat keburu Dasi ada berkatnya nggak ini Bang Amin ini? ada. Sisain buat Ustadz mah bisa yang ada gedean dikit ya. Insyaallah kagak lama. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, tabarukan dengan kita bersyukur atas nikmat dari Allah. Malam ini kita masih dalam keadaan sehat, panjang umur, kuat iman Islam, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bertepatan malam yang ketiga orang tua kita tercinta Bapak Mahbub bin Abdurrahim telah meninggal dunia bertepatan di malam-malam bulan Rajab. Alhamdulillah orang Tanjung Jaya, saya kasih tahu kita ini udah berada hampir di penghujung bulan Rajab. Alhamdulillah. Kenapa saya bicara bulan Rajab dulu Guru Darussalam? Supaya jamaah teh ingat bahwa sekarang bulan Rajab, hari selesai bulan Rajab bulan Sya'ban, habis bulan Sya'ban bulan puasa. Kan yang kita ingat mah Bang Cabang bulan puasa doang ya. Diingat ke Bang Amsor, bulan puasa 2 bulan lagi. Kan gitu ya. Kenapa diingat ke saya bahwa malam ini adalah bulan Rajab? Sebab bina keterangan para ulama, bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Mentak malam ini bebarengan kita syukur nikmat dari Pangeran, kita sholawat, kita membaca doa supaya keberkahan bulan Rajab diberikan bagi kita yang hadir malam ini oleh Allah Subhanahu. Dalam keterangan siapa orang yang paling banyak baca sholawat di sepanjang bulan Rajab, dia akan diberikan sebuah sungai di alam surga yang dinamakan Sungai Rajab. Rasanya lebih manis daripada madu, putihnya lebih putih daripada susu, wanginya lebih wangi daripada minyak misik. Itu sungai di alam surga diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad anu paling banyak baca sholawat di sepanjang bulan Rajab. Berarti yang paling banyak baca sholawatnya entar mulia di alam surga. Amin. Yang kedua, dalam keterangan para ulama disebutkan ketika masuk bulan Rajab ada doa yang sudah masyhur sering kita baca. Hari ibu-ibu pengajian mah kalau ngajinya rajin mah hafal. Ya, mentak malam ini kita baca sholawat bebarengan ngedoa supaya kita yang hadir Bang Kodok diberikan berkah. Amin. Diberikan sehat. Amin. Diberikan panjang umur. Diberikan banyak rezeki. Rezeki apa bini? Rezeki ya. Digampangkan urusan kita, segala cita-cita kita diijabah ke Allah Subhanahu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baca salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna wa hasil maqadana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kepada kami di bulan penuh ampunan. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa balighna waghfir lana waghfir lana. Sekali dari
waghfir lana. junubana. Hari yang hafal mengikutin, yang kagak mang-mangan aja. Alhamdulillah. Allahumma barik lana ya Allah ya Gusti ya Allah ya Rahman nu Maha Pengasih nu Maha Penyayang. Berikan saya berkah pada bulan Rajab, amin. Berkah pada bulan Roah atau bulan Sya'ban. Wa balikna Ramadan, sampai umur kita, sampai rezeki kita, sampai kesehatan kita, anu bisa ibadah di sepanjang bulan suci bebarengan bulan suci Ramadan. kurang kompak bebarengan bulan suci Ramadan. nggak diginiin Bang Abid, kita tahu sendiri kan orang Tanjung sama hari melohok bayinya. Padahal mah melohok mikirin apa tahu, rokok ada tinggal isep aja, rokok ya tinggal isep Bang Godos ya. Priai ayah, Harmoni ayah, Samsu, kopi kapal api ayah, toples mana toplesnya? Tenang gue ya, kalau aja ya, berkah siapin, dikit lagi rapi nih. Ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah tahlil yang saya hormati, singkat aja ini Bang Haji Sakri ya, Bang Haji Sukri ya. Bener tadi, emang kalau penceramah kurang ngopi begini. Jadi malam ini kita ini hadir, pertama kita hadir, niat kita hadir di sini adalah untuk ibadah, amin. Kenapa kita harus sandarkan untuk ibadah? Sebab kita sing sadar, kita kudu sadar, kudu ingat bahwa kita diciptakan di alam dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti anu pertama datang ke tempat ini, niat kita bebarengan adalah untuk ibadah. Bebarengan ya untuk ibadah. Hari yang namanya ibadah ada aja godaannya Bang. Ibadah mah jangankan apa ibadah yang besar, tahlilan aja godaannya ada aja itu. Segala pengen pulang lah, alasannya ngantuk lah ya, segala bimbang pengen nonton DA lah, kan begitu ya. Ini ibadah anu pertama. Yang kedua, niat kita malam ini datang ke sini bebarengan ibadah, bebarengan silaturahmi. Maka malam ini silaturahmi luar biasa. Dari Bekasi ada, dari Segaran ada, dari Tanjungan. Saya dan jamaah ketemu, mudah-mudahan hari pertemuan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua. Yang ketiga, malam ini kita hadir bebarengan dengan tujuan yang sama, niat yang sama, adalah untuk mendoakan. Bebarengan ya, biar kompak. Hari ngedengerin saya ceramah mah jangan ngantuk. Bebas ngedengerin baring nyender. Boleh baring belonjor. Boleh baring duduk di bangku. Baring ngerokok. Boleh. Anu penting jangan pulang aja ya. Sebab kalau pulang mah sedih kata orang gila, kata Bang Abi. Itu udah lama begitu. Ceramah malam-malam nggak ada orang lagi ceramah gak ya. Mentang hari ngedengerin saya ceramah mah tenang aja, santainya Pak Wakil ya. Hari belonjoran boleh Pak Wakil, yang penting jangan tiduran. Ya Bu ya. Berarti malam ini kita hadir dari Bekasi, hadir dari Segaran, hadir dari Tanjung Jaya, hadir dari Teluk Buyung, dari Pegadungan, dari Telaga Herang. Semua kita hadir duduk di tempat yang sama, di bawah alas yang sama, di atas tikar yang sama, dengan niat yang sama untuk mendoakan. Siapa yang kita doakan? Ini aja nih, kelamaan ini. Siapa yang kita doakan? Pertama yang ditinggalkan, yang kedua yang meninggalkan. Ini yang kita doain. Siapa yang kita doakan? Pertama yang ditinggalkan, dalam hal ini tentunya istri kalau ada, anak kalau ada, menantunya, cucunya, saudaranya, kita doain bebarengan, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah. Amin. Kenapa harus kita doakan? Sebab yang namanya manusia kelas kayak kita Bang Amsor, biasanya itu kagak bakal sanggup menerima yang namanya perpisahan. Yang namanya manusia itu Pak Haji Sukri kagak bakal siap untuk menerima yang namanya perpisahan. Iya Bu, udah Bu, pokoknya biar buru-buru rapi nih. Ya, udah lama ini saya udah kemalaman, mata saya ngantuk, kaki saya pegel ya. Begitu. Anu pertama niat kita ngedoa yang pertama
pertama yang kita doakan adalah yang ditinggalkan anaknya, cucunya, mantunya, cucunya, saudaranya, kerabatnya. Moga-moga diberikan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa harus kita doakan? Karena manusia kebanyakan kagak bakal siap untuk menerima yang namanya kehilangan. Itu manusia. Betul nggak, Pak? Jangankan anak ditinggal orang tua, jangankan menantu ditinggal mertua, jangankan saudara kandung ditinggal saudaranya. Orang yang begitu cinta ditinggal pujaan hati, belahan jiwa, meninggal pergi. Apa dia bikin status? Pujaan hati kini telah lenyap bagaikan ditelan bumi. Betul? Maka malam ini kita doakan anaknya, mantunya, cucunya mudah-mudahan diberikan sabar, anu ikhlas, anu tulus, bahwa meninggalnya almarhum Bapak Mahbub ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Ya, Pak. Tapi saya percaya anak-anaknya Bang Mahbub mah insya Allah anu soleh dan soleha. Amin. Kelihatan dari saya, dari wajahnya, anaknya yang perempuan ngajar ngaji, ya Bang Abid bininya ya. Alhamdulillah. Pak, kalau kita mau renung dengan bahasa agama, apabila seorang tua punya anak, orang tua punya anak, kebarengan orang tua punya anak, kemudian anaknya soleh, apa bisa ngajar ngaji, itu ajaran yang diajarkan anaknya. Alif hamzah fathah alif kasroi alif doma o. Pintar anak-anak. Bapak tababa kasroi ba doma bu babi bu. Itu yang diajarkan seperti itu bakal menjadi cahaya Bapak Mahbub di alam. Amin. Enak nggak punya mantu Ustaz? Enak. Benar. Enak nggak punya anak Ustaz? Enak. Yang benar. Ini kadang-kadang anak dilanjutkan sama Ustaz, ditanya sahabat pacar lu neng Ustaz, ya jangan. Emang kenapa mak? Ustaz mah kalau kagak ngandelin berkat jangan ngandelin orang mati. Ada yang gitu ayah. Ada. Ustaz ada yang dijahat-jahatin bae itu Ustaz ya. Kalau yang mati katanya rezeki Ustaz lah, mantri ada yang sakit kagak diomongin. Impus sebotol berapa duit? Bego ya. 2 botol, 4 botol. Pas setengah ngamplokin Ustaz ceramah 300 katanya kegedean. Bercanda Bang Abid ya. Kita makan CS Bang Haji ya. Ini supaya kita ingat, supaya kita supaya sadar ya, bahwa almarhum Bapak Mahbub ini udah punya aset, insya Allah anak keturunannya sing soleh anu soleh. Bakal menjadi penerang kubur, bakal menjadi cahaya kubur, bakal mendoakan orang tuanya. Kenapa? Karena tadi disinggung sama anak, sama adik kandungnya Bang Mahbub, katanya makanan orang mati mado. Bener nggak kayak? Bener ada orang mati mah dikasih rokok filter ini nggak diisap. Coba ada Amiro jadi dikasih Samsu diisap baik. Betul nggak? Ternyata orang mati mah makanannya bukan makanannya, yang diarepin adalah doanya. Maka pertama bebarengan anu hadir malam ini kita ngedoa anaknya, cucunya, semoga diberikan ketabahan anu keikhlasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu kedua, hadir kita di tempat ini untuk mendoakan pertama keluarganya, semoga diberikan ikhlas anu tulus ditinggal orang tua tercinta Bapak Mahbub bin Abdul Rahim. Karena yang namanya suratan hidup, ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Betul nggak? Pantas kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahbib masyita fa innahu mubarikuhu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang kamu cintai, karena sesungguhnya apa yang kamu cintai akan kamu tinggalkan. Nyata malam ini sesayang-sayangnya anaknya Bapak Mahbub, sesayang-sayangnya mantunya Bapak Mahbub, begitu dipisahkan dengan ajal, cuman bisa mendoakan dan berlinang air mata. Apa yang tersisa? Kenangan demi kenangan. Dulu waktu Bapak masih hidup, kalau saya pulang dari kebon, hari nyempret terong, hari nyempret jagung, Bapak lagi duduk di bangku. Sekarang orang tua telah tiada, terngiang terbayang di pikiran dalam gelisah hati, ngelihat memandang wajah orang tua terasa rindu di dalam hati. Kenapa kangen? Karena orang tua udah kagak.
Lagi ada mah bapak minta rokok kayak marahan dia. Betul nggak? Lagi ada mama minta beliin ikan bandeng kayak marahan dia. Betul nggak? Ternyata begitu sudah tiada, sudah meninggal dunia, baru terasa. Pantas kata Bang Haji Roma, kalau sudah tiada baru terasa. Kan begitu? Maka baru terasa. Anak ditinggal orang tua, begitu orang tua sudah berbaut kain kapan, sudah digotong di keranda kurung batang. Orang tua sudah dikubur di bawah batu nih. Di situ anak baru rindu kepada orang tua, serindu-rindunya anak kepada orang tua, cuman bisa mengusap foto bapaknya yang ada di tembok rumah. Betul? Kangen ke orang tua cuman bisa ngeliat kuburannya doang. Kangen ke emak cuman bisa ngeliat kuburannya doang. Diusap itu makam, make apa namanya itu, make kembang-kembangan, ngomong dalam hatinya, anak lagi ada masalahnya, barangkali anak ada masalahnya, kenapa saya datang ke sini malam-malam, siang-siang, saya tengah hari-hari kesegaran, datang ke makam bapak, saya punya masalah dulu lagi bapak hidup, segala persoalan saya, orang tua, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal anak keluar dari masalah, betul? Ternyata kehidupan berbeda setelah orang tua meninggal. Ada saudara-saudara mah cuman sebatas saudara, kadang-kadang kagak seperti orang tua pertolongannya, betul? Baru kerasa. Kalau karma belum kerasa orang bapak kita masih hidup, ya ntar udah kagak kerasa. Kapan kerasanya? Setoran emok. Ya, aku aja bang. Ya udah nih sana nih ke rumah bapak lu. Emang apa lah? Setoran kagak ada. Bagaimana gitu lihat emak megang cincin atau udah datang ke rumah mertuanya. Betul nggak Pak? Begitu orang tua udah kagak baru kerasa. Maka kita doain ini anaknya semoga ikhlas dan tulus. Amin. Amin. Allahumma ya Rabbal alamin. Allahumma barik fi Rajab wa Syam wa balighna waghfir lana. Yang kedua yang kita doakan adalah Bapak Mahbub bin Abdurrahim. Ini yang penting. Kenapa almarhum Bapak Mahbub harus kita doakan, Pak? Makanya anak yang ada yang tali ini saya kasih tahu sedikit. Ternyata orang yang meninggal dunia itu setelah diambil ruh dari jasadnya, diambil ruh dari tubuhnya, belum dimakamin dia, belum disolatin dia, belum yang namanya dikapanin dia, belum dipandikan dia, orang baru dicabut nyawanya, ruhnya itu ngeliat tangisan, jeritan, rintihan anak-anak yang dicintai. Setelah dia rapi, dimandikan, disolatkan, dikapani, kemudian diantar ke tempat peristirahatan. Di situ orang yang meninggal dunia akan menghadapi yang namanya fitnah kubur. Fitnah bebarengan, fitnah kubur. Maka Bapak Mahbub kita doain supaya selamat daripada fitnah dan azab kubur. Apa fitnah kubur? Ini yang bakal kita hadapin. Bapak Mahbub 3 hari lalu udah ngadepin fitnah kubur. Tinggal giran kita kapan dan di mana kita masuk ke kuburan. Ya. Apa fitnah kubur itu? Pertama, kita doakan Bapak Mahbub lewat Yasin, lewat tahlil, lewat bacaan Quran, lewat sodaqah, lewat bacaan sholawat, supaya Bapak Mahbub diangkat derajatnya oleh Allah, diselamatkan dari azab kubur. Karena azab kubur itu pertama ada kalanya gencetan, Bum. Makanya Bapak Mahbub kemarin lagi dibawa dari sini ke Segaran, naik mobil. Begitu sampai di pemakaman, dipasukin dia ke tempat peristirahatan. Pada saat ukuran 7 langkah ditinggalkan, Bapak Mahbub itu ngalamin yang namanya gencetan bumi. Gencetan. Mentak yang namanya gencetan mah ada yang enak, ada yang gak enak, tergantung amal di alam dunia. Ya Bang Amsor ya. Ada yang gencetan enak ada. Gencetan enak ada nggak Bang Godos ini? Bang Godos ya, gencetan pengantin baru. Yang kagak enak gencetan daripada istri muda. Gitu ya.
Tuh begitu. Yang pertama, kedua, Bapak Mahmud kita doakan, kita tahlilin. Kenapa? Karena dia mengalami gencatan bumi. Yang kedua, menghadapi ujian, pertanyaan munkar, dan ini yang menjadi ujian orang yang meninggal dunia. Boleh jadi di alam dunia lisan kita fasih, boleh jadi di alam dunia pintar bicaranya, boleh jadi di alam dunia pintar segala-galanya, belum tentu selamat menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang bisa ngejawab pertanyaan munkar nakir itu bukan akal pikiran, ternyata yang ngejawab adalah amal perbuatan. Entah hari kita hayang selamat pertanyaan munkar nakir, perbuatan kita biar benar dulu. Jangan ngomong begini, gua sih apal tadi bang ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa kiblatmu? Ka'bah. Apa imammu? Al-Quran. Siapa saudaramu? Muslimin. Kalau sekarang ditanya begitu, jangankan kita yang tukang ngaji, yang mancing unggal ari jadi pikiran kita harus bisa. Betul nggak? Mantap Bapak Mahmud kita doain, mudah-mudahan beliau selamat waktu ditanya pertanyaan munkar. Dan nih yang kita hadir malam ini 3 hari kita tahlilin, tujuannya supaya Bapak Mahmud diangkat derajatnya ke Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya robbal alamin. Anu pertama ngedoa, dan yang terakhir buat kita hayang ngambil petunjuk, anu nasihat, anu itibar, anu pelajaran, bahwa 3 hari yang lalu Bapak Mahmud telah meninggal dunia. Tinggal giliran kita akan siap-siap sama seperti Bapak Mahmud 3 hari yang lalu. Sama nggak kira-kira kita Pak? Sama nggak kita bakal mati kira-kira? Belum. Mati nggak kira-kira kita Pak? Belum. Lah nggak percaya gimana mati? Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketika kita lari yang namanya kematian, fa innahu mulaqikum, yakin dan sesungguhnya mati itu akan sampai. Setelah kita sadar kita pasti bakal mati, yang kita pikirin adalah persiapan sesudah kita mati. Ini yang bakal pikiran. Sebab hidup teh butuh bekal. Di dunia butuh bekal, di alam kubur, alam akhirat butuh bekal. Kata ulama dalam Nasa'i, orang yang gagah di alam dunia karena banyaknya harta. Orang yang gagah di alam akhirat karena banyaknya amal. Maka orang kalau pengen gagah di alam kubur, selamat di alam akhirat, banyakin amal soleh. Pengen gagah di alam dunia, banyakin harta. Betul nggak? Ini kata ulama dalam Nasa'i. Pantas orang kalau gagah di alam dunia karena harta. Orang kalau udah punya harta, jangankan kelas RT, wakil ngegelepok. Betul nggak? Orang kalau banyak harta, jangankan kelas RT, wakil ya lemes. Gil, dia siap Pak Haji. Betul nggak? Maka kata ulama, orang yang gagah di alam dunia biamwal, dengan banyaknya harta. Maka orang kalau banyak harta, orang kaya sama orang yang kagak punya beda. Lihat dah, orang yang lagi urusan sama yang kagak urusan, yang punya urusan ngelamun. Betul nggak? Lah ngelamun aja, ngedengerin ustaz ceramah nyengir, hatinya mah gelisah bae. Mana besok udah hari Minggu, habis Minggu udah Senin kan pego. Betul nggak? Mantap kali di alam dunia mah begitu. Siapa yang pengen gagah di alam dunia, banyakin harta, kata ulama. Lihat orang yang banyak harta, jangankan orang yang banyak harta, jangankan dia salah kentutnya di alam. Ya, Bang Asip Kodok ya. Bang Asip Kodok lagi jalan, orang kaya lewat, kebetulan buang angin. Maaf ya Bang Asip, nggak apa-apa. Kasih rokok satu bungkus. Ya sehat pagi, sehat. Coba orang miskin kentut. Sialan lo, kentut lo. Betul nggak Pak? Mentah hari hayang kita pengen selamat di alam akhirat, banyakin yang namanya amal kebarengan amal soleh. Pengen senang di dunia, pengen senang di akhirat amal soleh anu jadi jaminan senang kita di alam akhirat. Apa amalan yang paling kita utama menghadapi menyongsong bulan suci Ramadan? Memperbanyak ngejaga sholat 5
Tuh. Berapa waktu Pak? 5. 5. Maghrib 3 rakaat, Isya 4, subuh 2. subuh 2. bayang subuh subuh subuh. Alhamdulillah bedeng di masjid. Betul nggak Pak? Karena amalan yang bakal kita bawa, renungan yang kita ambil, meninggalnya orang tua kita tercinta Bapak Mahbub, ngingetin kita karena bulan Rajab, bulan Isra turunnya Nabi Muhammad membawa perintah sholat. Maka malam ini bebarengan ingat mati, bebarengan ngedoa Bapak Mahbub, bebarengan kita mempersiapkan amal menghadapi kematian. Ayo jaga sholat 5 waktu. Ya Pak? Ya Pak? Ya. Walaupun Hidup 1000 tahun. kalau tak Ya. apa gunanya walaupun hidup 1000 kalau tak apa gunanya. Rumah yang mewah jadi impian, duit yang banyak jadi kebanggaan, walaupun Hidup 1000 tahun. kalau tak sembahyang gunanya, walaupun Hidup 1000 bila tak sembahyang. Orang punya rumah gede, duit banyak, sawah lega, kebun dari sini ke Segaran. Kebun siapa itu? Zalim ya. Hidup nggak pernah sholat, kagak bakal selamat di alam akhirat. Naudzubillahi min. Maka anu terakhir, kita jaga sholat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi kita semua bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Istri kita bisa sholat, anak kita bisa sholat, mantu kita bisa sholat, cucu kita bisa sholat. Karena sholatlah yang menghantarkan kita selamat dunia dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.